Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqamah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya, wa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai, dan tidak memberikan nikmat din, nikmat agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Wa fi riwayatin wala yu'til imana illa liman yuhib, dan Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka siang hari ini hadirin rahimakumullah, kami mengajak untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama atas nikmat din, nikmat iman yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan iman dalam kalbu kita dan menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang dengannya hadirin rahimakumullah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ada harapan sangat diterima, dan dosa-dosa yang kita perbuat ada harapan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan iman, syukur yang ditegakkan akan menghindarkan seseorang dari murka Allah dan siksanya. Sementara dengan iman, kesabaran yang ditegakkan, maka akan berbuah kecintaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga pahala besar melimpah tanpa batas. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menyiksa kalian, menghukum kalian, jika kalian senantiasa bersyukur dan beriman. Dan siapa yang tertimpa musibah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah saat ditimpa musibah, dia bersabar, berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, teguh
dalam ibadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, mengampunkan dosa-dosanya, dan Allah akan tambahkan hidayah untuknya sehingga semakin dekat kepada Allah Ta'ala dan semakin dekat dengan amal-amal yang diridhoinya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, hendaknya kita menyadari akan pentingnya nikmat iman ini, sehingga kita sungguh-sungguh untuk menjaganya, sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan menyempurnakannya, dan mewaspadai setiap perkara-perkara yang bisa melemahkan iman, mengikisnya, atau bahkan mendongkelnya dari hati kita. Karena siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membawa iman ini, maka haram akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, haram masuk ke dalam surganya, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, di antara doa terbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meminta agar senantiasa iman diteguhkan di dalam kalbu. Iman atau din ini diteguhkan di dalam hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, hadirin rahimakumullah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha terheran-heran dengan seringnya Nabi SAW berdoa dengan doa ini dan bertanya kepada beliau. Lalu beliau menjawab bahwa hati manusia di antara dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat sekehendaknya. Ima Allah akan teguhkan dan luruskan, atau Allah akan gelincirkan sehingga dia tersesat. Maka hadirin rahimakumullah, semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tuntunan terbaik dalam hidup ini untuk mendapatkan keteguhan iman dan juga menunjuki kita kepada jalan yang bisa menghantarkan kepada keselamatan dan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, di antara kelompok manusia yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah kelompok munafikin. Disebutkan dengan sifat-sifatnya yang begitu banyak, dan juga disebutkan tentang ancaman-ancaman Allah atas mereka serta bahaya mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam suratul Baqarah kita lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan umat manusia dan tiga golongan, orang bertakwa, orang kafir, dan yang ketiga adalah orang munafikin. Orang bertakwa Allah sebutkan dalam 4 ayat, orang kafir disebutkan dalam 2 ayat, sementara orang-orang munafikin disebutkan dalam 13 ayat. Belum lagi ayat surat-surat setelahnya juga menyingkap borok-borok daripada orang munafikin. Bahkan surah At-Taubah diturunkan juga dengan nama Al-Fadhihah untuk menyingkap dan membongkar keburukan-keburukan orang munafikin. Bahkan kita temukan ada surah Al-Munafikun supaya kita benar-benar mewaspadai keberadaan orang-orang munafikin. Dan yang lebih utama dari itu hadirin rahimakumullah, kita mewaspadai kenifakan atas diri kita. Karena tuntutan dari iman adalah takut dan khawatir terhadap kenifakan. Dan yang lebih juga mendapatkan perhatian dari kita sebagaimana disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir daripada ayat ini, yaitu ayat pertama dalam Al-Quran secara urutan yang menyebutkan tentang orang-orang munafikin, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka itu bukan orang-orang beriman. Terlebih kita yang hidup di akhir zaman, kehidupan yang penuh dengan fitnah, harus benar-benar waspada terhadap kenifakan ini.
sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ketika menggambarkan kehidupan akhir zaman. Ya'ti 'alan nasi zaman yajtami'una fil masajid wa laysa fihi mu'min. Akan datang kepada manusia satu zaman, satu masa, mereka berkumpul di dalam masjid, namun tak satu pun di tengah-tengah mereka ada orang beriman. Dan juga dalam hadits riwayat Muslim yang menggambarkan cepatnya perubahan dari iman kepada kekufuran. Badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal saleh sebelum datang fitnah yang begitu banyak. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari orang beriman, sore hari berubah statusnya menjadi orang kafir di mata Allah Ta'ala. Atau sore hari beriman, di pagi harinya sudah berubah status imannya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agama dengan materi-materi dunia. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Abi Mulaikah sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya menyebutkan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, semuanya takut dan khawatir kenifakan atas diri mereka. Ma minhum ahadun yaqul, tak satu pun dari mereka berkata, innahu ala imani Jibril wa Mikail, imannya itu setara dengan imannya Jibril dan Mikail. Di antara sahabat yang terlihat sangat takut dan khawatir sekali dengan kenifakan, salah satunya adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sehingga di antara ini, a'udzubika min khusyu'in nifaq, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekhusyuan kemunafikan. Dan beliau ditanya tentangnya, ya Abu Darda, wa ma khusyu'un nifaq, wahai Abu Darda, apa itu khusyu'un nifaq? Maka beliau kemudian menjawab, antaral jasada khasyian wal qalba laysa bi khasyi. Engkau lihat jasadmu itu khusyuk, tetapi hatimu tidak khusyuk. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam keterangan yang lain, Abu Darda sering berdoa berlindung dari kenifakan sehingga membuat heran para sahabatnya. Sehingga kemudian ia bertanya, wahai Abu Darda, apa yang terjadi antara dirimu dengan kemunafikan? Maka kemudian beliau menjawab, Allahumma ghufran, Allahumma ghufran, Allahumma ghufran, ya Allah, aku minta ampunanmu. Dan beliau ulang 3 kali. Dan beliau berkata, innahu la ya'manul bala'u man ya'manul bala', innahu la ya'manul bala'a man ya'manul bala'. Orang yang akan aman dari bala itu tidak pernah merasa aman dari bala. Sehingga orang beriman, hadirin rahimakumullah, harus senantiasa menghadirkan rasa takut dan kekhawatiran dalam dirinya terhadap kenifakan. Tidak ada jaminan hingga akhir hayatnya dia istiqomah di atas ibadah dan ketaatan. Tidak ada jaminan untuk dirinya, hatinya benar-benar teguh di atas iman hingga ajal menjemputnya. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, ma madha mu'minun qattun wala baqi illa huwa minan nifaqi musyfiq. Tidak ada seorang mukmin pun dan tidak tersisa seorang mukmin pun kecuali dia benar-benar khawatir dan takut terhadap kenifakan. Wa ma madha munafiqun qattun wala baqi, dan tidak ada seorang munafik pun dan tidak tersisa seorang munafik pun illa huwa minan nifaqi amin, kecuali dia merasa aman dari kenifakan. Dan beliau juga berkata, man lam yakhafin nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang tidak takut terhadap kenifakan, maka sesungguhnya dia adalah orang munafik. Maka hadirin rahimakumullah,
Dari sejumlah perkataan-perkataan para ulama ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya untuk senantiasa takut dan khawatir terhadap penifakan, dan juga mewaspadai sifat-sifat munafikin yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menyelisih sifat-sifat mereka dan meninggalkan sifat-sifat tersebut sejauh-jauhnya. Jangan sampai sengaja mendekati sifat-sifat itu dan kemudian melakukan perbuatan orang munafikin. Dikhawatirkan menyusup dalam kalbu kita kenifakan yang bertambah hari, kemudian bertambah keras hati ini, dan kemudian hilang keimanan dari dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, di antara sifat orang munafikin yang disebutkan dalam Al-Quran adalah terkait dengan ibadah mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafikin apabila mereka berdiri salat, maka mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nasa, mereka riak mencari perhatian dan pujian dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sedikit. Maka hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang istimewa ini kami ingin menekankan di antara sifat orang munafikin adalah sedikit dalam zikirnya, sehingga dengan sedikit zikir itu akan mengurangi nutrisi dan gizi bagi hatinya, sehingga semakin rentan terhadap fitnah-fitnah dan semakin mudah kenifakan itu menyusup di dalam kalbunya. Oleh karenanya, saat kita menginginkan untuk diteguhkan dengan iman, senantiasa ditambahkan keimanan itu untuk diri kita dan dijauhkan dari kenifakan, maka kita harus menyelisih sifat orang munafikin ini, yaitu sedikit berzikir, dan sebaliknya hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Allah perintahkan orang beriman untuk berzikir, bukan sekedar berzikirlah kalian, karena sesungguhnya orang-orang munafikin pun juga berzikir. Namun Allah sertakan keterangan agar berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dalam kondisi apapun hadirin rahimakumullah, orang-orang beriman senantiasa diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi berbaringnya. Dan keteladan itu kita temukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua kondisinya. Dan satu rahasia penting yang untuk kita catat hadirin rahimakumullah, ketika beliau keluar dari kamar kecil, maka yang beliau baca adalah hufranak, ya Allah aku minta ampunanmu. Salah satu rahasianya adalah karena Nabi SAW kebiasaannya berzikir dengan lisannya, dan ketika beliau berada di kamar kecil, beliau berzikir, berhenti zikir dengan lisannya, dan beliau menganggap itu sebuah kekurangan, sehingga keluar dari kamar kecil beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika orang-orang beriman sedang sibuk menghadapi serangan musuh, maka Allah Ta'ala senantiasa ingatkan untuk mereka tetap berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, teguhkan diri kalian dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Dan ketika kaum muslimin diperintahkan untuk menuju rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat Jumu'ah, dan kemudian sholat Jumat telah selesai dikerjakan, Allah Ta'ala persilahkan mereka untuk beraktivitas kembali. Namun Allah ingatkan, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fa idza qudiyatis shalah
fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah selesai ditunaikan, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Maka hadirin rahimakumullah, cara yang paling simpel, cara yang paling mudah, dan ini memiliki faedah yang begitu luar biasa untuk meneguhkan iman dalam kalbu dan melindungi diri dari kenifakan adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah dalam keseharian kita. Kita perbanyak zikrullah dalam kondisi apapun. Semoga dengan itu imunitas kalbu kita kuat sehingga kemudian mampu menangkal radikal-radikal kenifakan yang berusaha untuk mendekati dan ingin merusak iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, meneguhkan iman dalam kalbu, memberikan taufik untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, dan meneguhkan hati di atas iman dan ketaatan, istiqamah hingga akhir hayat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul kiram bi taqwallahi wa ta'atih kama amarana rabbuna jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, salah satu faedah banyak berzikir kepada Allah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam Fiqhul Adhiyah wal Adhkar adalah anna zikrullah azza wa jalla, anna kathrata zikrillahi azza wa jalla amanun minan nifaq. Sesungguhnya banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla itu akan menyelamatkan diri seseorang dari kenifakan. Salah satu rahasia dalam surah Al-Munafiqun, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam 8 ayat tentang sifat orang munafikin, maka surat itu ditutup seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian, kesibukan dunia kalian melalaikan kalian dari zikrullah sehingga sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengerjakan hal itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah seru orang beriman supaya tidak menjadi bagian daripada munafikin dan tidak terkena virus kenifakan dengan memerintahkan mereka untuk senantiasa sadar terhadap zikrullah dan tidak terlalaikan dari zikrullah oleh kesibukan-kesibukan dunia. Oleh sebab itu, di antara isti'anah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah meminta tolong kepada Allah agar kita dibantu untuk bisa senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sangat menyayangimu, maka jangan pernah engkau tinggalkan di belakang salatmu untuk engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur terhadap nikmatmu, dan menegakkan ibadah yang baik untukmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhubung kepadanya, lisan yang senantiasa basah dengan zikrullah, dan amal anggota badan yang menggambarkan bahwa kita senantiasa ingat kepada Allah sehingga anggota badan senantiasa mengerjakan ibadah dan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min khushu'in nifaq. Allahumma inna na'udzubika min khushu'in nifaq. Allahumma inna na'udzubika min khushu'in nifaq. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur man nasraddin wa khdhul man khadhalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.